Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Kris di channel YouTube Pak Kris ya. Nah, puji Tuhan kita masih bisa belajar dengan baik dan juga kita masih bisa ya bertemu lewat daring. Ya, semoga saja dalam waktu dekat ini kita masih bisa kita bisa bertemu ya. Dan ya, sebaiknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga kita bisa belajar, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dalam perbedaan. Nah, ini adalah pembelajaran yang baru, jadi kalian bisa menyimak sambil belajar ya. Bersyukur dalam perbedaan. Perbedaan. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, ya. Perbedaan manusia bisa dilihat dari bentuk fisik, warna kulit, sifat dan karakter. Nah, sebelum kita lanjut, coba deh kamu perhatikan orang-orang di sekitar kamu atau teman-teman kamu deh, atau papa sama mama kamu sama diri kamu sendiri. Ada yang berbeda nggak sama diri kamu? Kalau kamu misalnya keluar rumah, kamu melihat orang lain. Kenapa sih orang-orang itu berbeda sama kamu? Kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda? Nah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda itu supaya apa? Supaya indah. Coba kalau kamu bayangkan gini, semua manusia itu ya mukanya mirip semua. Ayo, mengerikan enggak? Atau misalnya semua manusia di sini di bumi ini mukanya mirip sama kamu semua. Ayo, gimana? Aneh kan? Selain itu kamu juga pasti bosen ngeliat manusia yang sama begitu-begitu aja. Nah, itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Supaya apa? Supaya indah. Nah, perbedaan manusia itu bisa dilihat dari bentuk fisik. Ya, bentuk fisik itu kayak kepala, wajah, kaki, tangan, badan. Itu semuanya beda. Warna kulit ada yang warna putih, hitam, orange, kuning mungkin atau biru. Nah, kita nggak pernah tahu sifat dan karakternya. Setiap perbedaan yang ada pada manusia adalah unik. Unik itu apa? Satu-satunya dan tidak ada yang lainnya. Jadi kamu itu juga manusia unik. Artinya apa? Kamu itu nggak ada yang nyamain. Walaupun kamu anak kembar, contohnya, tapi kamu tuh berbeda, tetap berbeda. Gitu loh. Jadi nggak sama. Itulah kenapa Tuhan menciptakan perbedaan pada manusia. Perbedaan yang ada pada manusia merupakan sebuah keindahan. Jadi, dengan manusia berbeda-beda itu, artinya Tuhan sudah menciptakan sebuah keindahan. Oke, lanjut. Manusia saling berbeda. Kamu lihat gambar berikut ini. Nah, perbedaan manusia tuh nggak cuma warna kulit tok loh ya, nggak cuma bentuk fisiknya, nggak. Manusia itu diciptakan berbeda-beda, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu gunanya untuk saling menghargai. Laki-laki menghargai wanita, wanita menghargai laki-laki, gitu. Jadi, untuk saling menghargai. Lagi pula perbedaan yang terlihat juga kan di situ ada laki-laki dan perempuan, ada yang hitam, ada yang putih, sawo matang dan juga putih mungkin. Nah, itu coba mereka semua mukanya sama atau warna kulitnya sama, pasti membosankan. Makanya itu Tuhan menciptakan mereka berbeda-beda. Nah, kita akan bicara tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki paling banyak perbedaan dalam manusianya. Buktinya apa? Indonesia memiliki 1340 suku yang berbeda-beda. Dan ini masih mungkin bisa bertambah lagi. Bayangin ya anak-anak, 1340 suku yang berbeda-beda. Itu banyak banget. Yang kamu tahu sukunya tuh apa? Paling suku Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya. Suku Dayak. Nah,
itu ternyata masih banyak lagi loh, ada 1340 suku yang berbeda-beda. Bayangin itu. Nah, perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia ini negara kaya dan juga negara yang indah. Karena negara lain nggak punya, sukunya nggak sebanyak Indonesia. Oleh karena itu banyak negara lain yang iri sama Indonesia. Karena apa? Nggak punya suku sebanyak Indonesia. Nah, itulah kenapa kita harus bersyukur atas perbedaan suku itu. Jadi ketika kalau misalnya ada suku yang berbeda, bukan dijelek-jelekan tapi harus dihargai dan dikagumi karena perbedaan itu indah. Lalu Indonesia memiliki 6 agama. Loh, bayangin 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, juga Konghucu. Nah, kenapa kok ada 6 agama? Supaya karena Indonesia ini masyarakatnya bebas untuk memilih agama apa saja yang dari 6 itu. Dan manusia Indonesia itu boleh beragama apa saja. Dan juga kalau sudah memilih agama, walaupun berbeda agama, tetap saja manusia Indonesia harus saling menghargai. Jadi kalau misalnya beda agama itu tidak boleh menjelek-jelekan, tapi harus saling menghargai karena kita sesama manusia. Lalu sebagai manusia Indonesia, kita harus bersyukur untuk perbedaan yang ada. Nah, kenapa kok harus bersyukur? Karena kita bisa menikmati keindahan manusia lain. Seperti yang Pak Kus bilang tadi, kalau misalnya manusianya sama semua, kamu pasti bosan. Tapi kalau manusianya berbeda-beda, kamu bisa belajar tentang keindahan. Kamu bisa menghargai keindahan. Itulah kenapa kamu harus bersyukur. Mengapa harus bersyukur dalam perbedaan? 1. Tuhan ingin manusia untuk belajar menghargai dan menikmati perbedaan yang ada. Tuhan itu ingin kamu bisa belajar untuk menghargai. Kalau misalnya semuanya sama, apa yang mau kamu hargai? Nggak ada, karena semuanya sama. Tapi kalau misalnya semuanya berbeda, kamu harus belajar menerima. Selain menerima, kamu juga harus belajar untuk menghargai perbedaan yang ada di orang lain. Itulah yang harus kamu pelajari. Dan juga kamu harus belajar untuk menikmati perbedaan yang ada. Bukan untuk menjelek-jelekan atau tidak menghargai, tapi menikmati perbedaan. Caranya gimana? Dengan saling toleransi. Itu caranya. Setiap perbedaan manusia itu indah. Kamu harus menganggap semua perbedaan itu indah. Nggak boleh nggak indah. Manusia bisa belajar dari hal baru yang tidak mereka miliki. Nah, ini yang penting. Coba kamu bayangin, semua manusia itu sama. Terus apa yang mau kamu pelajari? Ayo, kan nggak ada. Kalau misalnya semua manusia itu sama, kamu mau mempelajari gimana? Wah, kok ini warna kulitnya sama semua ya? Ah, bosen lah. Tapi coba kalau misalnya beda-beda. Oh, ternyata ada manusia yang kulitnya warnanya hitam ya. Kamu dapat ilmu baru, kamu dapat wawasan baru. Oh, ternyata ada manusia yang warna kulitnya putih ya. Nah, kamu dapat pembelajaran baru bahwa ada manusia yang berkulit hitam dan putih. Oh, ada manusia yang matanya sipit ya. Loh, dapat pembelajaran baru. Pembelajarannya apa? Bentuk mata manusia juga berbeda-beda. Oh, ada yang rambutnya keriting ya. Nah, kamu dapat pembelajaran baru, yaitu apa? Bentuk rambut manusia berbeda-beda. Nah, itu yang kamu bisa pelajari. Jadi manusia bisa belajar dari hal baru yang tidak mereka miliki. Karena apa? Mungkin apa yang orang lain miliki itu tidak kamu miliki. Jadi ketika kamu tidak memiliki itu, kamu bisa bersyukur karena kamu bisa melihat dan belajar. Jadi bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk belajar bahwa ada keindahan lain di tubuh orang lain. Manusia bisa bersyukur karena setiap hari melihat manusia yang berbeda dengan keindahannya. Jadi kamu bisa bersyukur kamu punya tubuh yang indah, tapi kamu juga bersyukur karena kamu bisa melihat keindahan tubuh orang lain. Itu bentuk bersyukur dalam perbedaan. Nah, ini adalah bentuk bersyukur dalam perbedaan, yaitu dengan cara apa?
tidak pilih kasih, tidak memilih-milih teman. Semuanya diajak berteman, semuanya diajak bersahabat. Nah, itu bentuk bersyukur dalam perbedaan. Perbuatan bersyukur dalam perbedaan. Saling menghargai dengan orang lain. Kalau kamu menghargai orang lain, maka kamu akan dihargai oleh orang lain. Tidak memandang sebelah mata suku lain. Memandang sebelah mata itu bukan berarti kamu melihat dengan mata satu ya, atau yang satunya merem terus yang satunya melek. Bukan. Artinya apa? Kamu tidak meremehkan atau tidak menjelekkan suku lain. Itu loh. Menghargai umat beragama lainnya. Nah, kalau kamu punya teman yang beragama berbeda dengan kamu harus menghargai dia. Kalau misalnya waktunya dia beribadah, ya biarkan dia beribadah. Kalau misalnya dia berbicara tentang agamanya, kamu mendengarkan. Kamu pun juga begitu. Kalau kamu mau beribadah, temanmu juga harus membiarkan kamu beribadah dan tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Nah, mau berteman dan berrelasi dengan orang lain, artinya apa? Kamu nggak boleh bolo-boloan atau pilih kasih, harus berteman dengan semua orang. Tidak menjelek-jelekan fisik atau suku orang lain. Nah, kalau misalnya kamu punya teman yang berbeda suku sama kamu nggak boleh jelek-jelekin, tapi kamu harus merangkul dia, kamu harus bersahabat dan bersaudara sama dia. Ingat, perbedaan itu indah. Membangun rasa persaudaraan dengan semua orang. Kalau kamu sudah bersahabat dan berteman dengan orang lain, maka kamu harus menjaga rasa persaudaraan. Caranya bagaimana? Bertemanlah dengan dekat dan lebih dekat, sehingga kamu merasa temanmu itu seperti saudaramu sendiri. Nah, ini ayat Alkitabnya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Kamu bisa baca ya. Nah, ini adalah artinya. Seperti tubuh manusia yang berbeda-beda namun memiliki fungsi dan tujuan yang sama dan mampu saling membantu, begitu juga manusia. Gini anak-anak, perbedaan itu sama seperti tubuh manusia. Coba kamu lihat tubuhmu. Apakah bentuk tanganmu sama bentuk kakimu sama? Enggak kan? Nah, apakah fungsi matamu dengan fungsi telingamu sama? Enggak kan? Nah, itu juga. Semua tubuhmu itu punya fungsinya masing-masing. Punya kegunaannya masing-masing. Begitu juga manusia. Semua orang itu punya fungsinya masing-masing. Enggak bisa kamu samaratakan. Artinya apa? Dengan kamu berteman, dengan kamu menjalin hubungan dengan orang lain, kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena apa? Kamu tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Kamu butuh orang lain. Gitu. Sama seperti tubuhmu. Kamu nggak bisa jalan pakai tangan. Kamu jalan pakai kaki. Gitu loh. Jadi harus tetap bekerja sama. Ibrani 12 ayat 14. Tuhan menginginkan semua manusia untuk dapat hidup damai dan dalam kekudusan, sehingga manusia tidak pernah bertikai dalam perbedaan. Nah, kalau kamu hidup dalam perbedaan dan ingin bersyukur dalam perbedaan, berusahalah untuk kamu hidup damai dengan semua orang dan tuluslah ketika kamu berteman, sehingga kamu tidak pernah bertikai atau berantem karena sebuah hal perbedaan. Artinya ketika kamu berbeda dengan temanmu, itu bukan berarti kamu bisa bermusuhan sama dia, enggak, tapi kamu harus menghargai dia dan saling menjaga itu. Nah, ini berikutnya. Tuhan hadir dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah pondasi pemersatu bangsa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pokok negara kita. Artinya apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika lah yang menyatukan kita, mempersatukan kita. Kita kan terdiri dari 1340 suku. Nah, Bhinneka Tunggal Ika inilah yang membuat kita bersatu. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Artinya apa? Walaupun kamu berbeda sama orang lain, berbeda suku, berbeda agama, kamu tetap harus bersatu. Meskipun berbeda-beda, namun harus tetap bersatu.
Tuhan memberkati Indonesia dengan memberikan manusia yang berbeda-beda dan saling menghargai. Tuhan itu memberkati Indonesia loh dengan memberikan suku yang banyak, kebudayaan yang banyak, manusia yang beraneka ragam. Itu supaya apa? Supaya bangsa Indonesia itu bisa bersyukur dan saling menghargai. Dengan tetap rukun dan mengasihi, kita menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kesimpulannya. Perbedaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempersatukan. Nah, artinya apa? Kalau kamu berbeda sama temanmu, kamu nggak boleh saling menjatuhkan atau menghancurkan, tapi harus tetap bersatu sama teman kamu. Jangan menjelek-jelekan, tapi harus saling mendukung. Selalu menghargai perbedaan, karena perbedaan itu indah. Tuhan menciptakan setiap manusia berbeda agar manusia bisa saling mengasihi dalam perbedaan. Ingat ya, berbeda itu indah. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pemberian Tuhan untuk manusia saat bersyukur dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pemersatu kita supaya Tuhan mengingatkan kita selalu bahwa berbeda-beda itu bukan alasan untuk tidak bersatu, tapi alasan kita untuk bersatu. Oke. Nah, ini adalah akhir pembelajaran kita. Biarlah kamu bisa belajar dengan baik. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau tidak mengerti, kamu bisa tanya sama Pak Kris di kolom komentar, nanti Pak Kris akan jawab. Oke. Ingat pesan Pak Kris, berbeda itu indah. Jika dia bukan saudara kamu, tapi buatlah dia menjadi saudara kamu. Oke. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Oke. Shalom. Dadah.